kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Elsie Fitriaje, selanjutnya ada Fajar Insanul Kamil, Polida Jayazai, dan terakhir ada Salsabila Nadira. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, kami akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai pendaftaran perusahaan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aldri Rinaldi dan Bapak Rizky Syafril selaku pembimbing mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dan rekan-rekan sekalian yang telah memberikan kami kesempatan pada kali ini untuk menampilkan hasil presentasi kami. Baiklah, dalam materi pendaftaran perusahaan ini terdapat 6 pokok pembahasan sebagai berikut. Pendahuluan dari daftar perusahaan. Latar belakangnya yaitu kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan dengan memerlukan adanya daftar perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, daftar perusahaan ini sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut, serta juga pembinaan kepada dunia usaha, juga perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dengan adanya daftar perusahaan ini, dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab, serta dapat merugikan masyarakat. Nama saya Fajar Insanul Kamil. Di sini saya akan membacakan materi tentang daftar hukum wajib daftar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1925, pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksananya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dan kantor dari perusahaan. Dan berikut hukum wajib dalam daftar perusahaan. Yang pertama ada pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengguna perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan oleh orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Apabila pemilik dan pengguna dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Yang kedua ada pasal 5 ayat 1 UU WDP. Diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Yang ketiga ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Para persero firma diwajibkan mendaftar akta itu dalam register yang disediakan untuk kepaniteraan. Yang keempat ada pasal 38 KUHD, yaitu para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya. Dan kelima ada UU Nomor 1 Tahun 1995. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang ketentuan wajib daftar perusahaan. Berikut ada beberapa ketentuan wajib dari daftar perusahaan. Yang pertama, membuat akta dan pendirian perusahaan melalui notaris. Nah, dalam badan usaha ini yang berbadan hukum berbentuk firma, persekutuan komanditer atau SHIFI, maupun perseroan terbatas atau PT perlu membuat kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Yang dimaksud dengan membuat akta di sini adalah hadir di hadapan para penghadang atau subjek perjanjian, membacakan dan menandatangani akta tersebut. Nah, dalam pembuatan akta pendirian ini dilakukan oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia
Untuk selanjutnya menghadap persetujuan dari Menteri Kemenkumham. Ketentuan wajib daftar perusahaan yang kedua yaitu ada pembuatan surat keterangan domisili perusahaan yang diurus di RT, selanjutnya di kantor kelurahan perusahaan berdomisili. Pembuatan surat keterangan domisili perusahaan ini merupakan bukti sah dari keberadaan suatu usaha ataupun perusahaan, di mana surat dimaksud dikeluarkan oleh pemerintah tempat suatu usaha atau perusahaan berkedudukan. Ketentuan wajib daftar perusahaan yang ketiga adalah pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. NPWP adalah nomor identitas sekaligus tanda pengenal wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP wajib dibuat di KPP, di mana wajib pajak berdomisili. NPWP baik orang pribadi maupun badan wajib dibuat sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Wajib daftar perusahaan yang keempat ada pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP ini dimaksud untuk membantu dalam memperlancar kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam hal ini, banyak sekali bisnis yang saat ini berkembang tanpa adanya sebuah legalitas perdagangan. Yang demikian nanti akan mempersulit atau bahkan akan dijatuhi hukuman tegas oleh pihak berwenang ketika terjaring razia. Yang kelima, ketentuan dari wajib daftar perusahaan ada pembuatan tanda daftar di Dinas Perdagangan Perusahaan. Pembahasan selanjutnya ialah tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan bahwa tujuan daftar perusahaan adalah mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang suatu perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan. Berikut ada beberapa tujuan dari daftar perusahaan. Yang pertama, mencatat secara benar-benar keterangan suatu perusahaan meliputi identitas, data, serta keterangan lain tentang perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, menjamin kepastian berusaha bagi dunia usaha. Yang keempat, menciptakan iklim dunia usaha yang sehat bagi dunia usaha. Yang kelima, terciptanya transparansi dalam kegiatan dunia usaha. Selanjutnya, ketentuan pasal 4 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan bahwa sifat dari daftar perusahaan adalah terbuka untuk semua pihak. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tertentu dengan membayar biaya dapat memperoleh salinan atau petikan resmi dari perusahaan yang bersangkutan dan merupakan alat bukti yang sempurna. Baik, perkenalkan saya Olida Jayazai, NIM 180592006 akan menyampaikan dua topik materi. Yang pertama, kewajiban pendaftaran. Yang kedua, cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kewajiban pendaftaran. Kewajiban pendaftaran ini merupakan suatu keharusan atau prosedur hukum yang harus ditaati oleh semua badan usaha atau perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya juga berlaku untuk kantor cabang, kantor pembentuk anak perusahaan, agen, dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 5 ada 4 tentang kewajiban pendaftaran. Yang pertama adalah setiap perusahaan wajib didaftarkan di dalam daftar perusahaan. Yang kedua, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
Yang ketiga, apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut. Yang keempat adalah apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, cara dan tempat serta waktu pendaftaran. Pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan menyebutkan tentang cara dan tempat serta waktu pendaftaran, yaitu yang pertama, pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor pendaftaran perusahaan. Yang kedua adalah penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu 1. Di tempat kedudukan kantor perusahaan, 2. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, atau kantor anak perusahaan. Yang ketiga, di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. Cara dan tempat serta waktu pendaftaran yang ketiga adalah dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibu kota provinsi tempat kedudukannya atau terdekat. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nadira. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu hal-hal yang wajib didaftarkan. Hal-hal yang wajib didaftarkan itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti perseroan terbatas, koperasi, persekutuan, atau perseorangan. Berikut adalah contoh apa saja yang wajib didaftarkan bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut. Yang pertama, umum. Hal yang wajib didaftarkan adalah nama perseroan, merek perusahaan, tanggal pendirian perusahaan, jangka waktu berdirinya perusahaan, kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan, izin-izin usaha yang dimiliki, alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya. Yang terakhir adalah alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan. Yang kedua, mengenai pengurus dan komisaris. Hal yang perlu didaftarkan adalah nama lengkap dengan alias-aliasnya. Yang kedua, setiap nama dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang. Yang ketiga, nomor dan tanggal tanda bukti diri. Yang keempat, alamat tempat tinggal yang tetap. Yang kelima, alamat dan tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di Indonesia. Yang keenam, tempat dan tanggal lahir. Yang ketujuh, negara tempat tanggal lahir bila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kewarganegaraan pada saat pendaftaran. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang. Berikut kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Dapat kita ketahui bahwa pentingnya wajib daftar perusahaan, sehingga bagi seseorang yang hendak mendirikan suatu perusahaan haruslah mendaftarkan calon perusahaannya terlebih dahulu dan tidak asal mendirikan tanpa seizin pihak yang berwenang. Dengan daftar perusahaan itu juga akan mempermudah jalannya perusahaan sesuai hukum yang berlaku, seperti salah satunya mendapatkan pengakuan hukum akan keberadaan perusahaan itu sendiri. Wajib daftar perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi dunia usaha, wajib daftar perusahaan memberikan perlindungan bagi perusahaan untuk menjalankan usaha yang jujur, yang akan mencegah terjadinya praktek-praktek persaingan dan penyelundupan nantinya. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa kami jelaskan dan kami sampaikan. Dan jika terdapat ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi tentang pendaftaran perusahaan oleh kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aldri Rinaldi dan Bapak Rizky Syafril selaku pembimbing mata kuliah aspek hukum dalam bisnis ini beserta rekan-rekan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Dan akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.